师傅，小心！怎么可能？都练气气，这么小的火球能有什么用？Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari Lian Qixi Huannian. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Mereka semua kaget saat melihat kedatangan Su Yang. Namun setelah mengetahui Su Yang hanya berada di ranah pemurnian Qi, mereka menjadi sangat sombong dan menganggap remeh Su Yang. Dianggap remeh oleh semua orang, Su Yang juga sudah terbiasa. Dia pun hanya menjawab dengan simpel. Akan tetapi berbeda dengan orang itu, dianggap remeh oleh seorang pemurnian Qi membuat mereka merasa terhina. Sehingga salah satu dari mereka bersiap untuk menyerang. Namun Dugu Tingpeng maju dengan gagah untuk melindungi Su Yang. Alih-alih bertarung dengan mereka semua, si Dugu Tingpeng malah bernegosiasi dengan memberikan token emas dan cincin penyimpanan yang berisi 90 juta mutiara emas. Setelah mendapatkan banyak uang dari negosiasi tersebut, orang-orang itu pun kembali menyuruh Su Yang untuk pergi dan jangan mengganggunya. Di sisi lain, saat Su Yang mengetahui si Dugu Tingpeng menyerahkan 90 juta mutiara emas secara cuma-cuma, dia menjadi kesal dan langsung menampar si Tingpeng sampai nyungsep. Setelah memberi pelajaran kepada si Tingpeng, Su Yang kembali menghampiri mereka semua yang sedang membuka segel, sehingga membuat mereka kembali kesal dan menghina Su Yang. Tapi Su Yang tidak marah dan malah menantang mereka semua, yang mana jika Su Yang bisa membuka segel hanya dengan satu jari saja, maka mereka harus menyerahkan semua harta yang mereka miliki. Akan tetapi jika Su Yang tidak bisa membukanya, maka Su Yang harus memberikan semua hartanya beserta dengan Ling Qingsu. Percaya dengan kemampuan Su Yang, Ling Qingsu langsung setuju tanpa berpikir. Dia juga bersumpah atas nama hukum dan langit. Melihat Ling Qingsu bersumpah membuat mereka ketakutan. Karena jika seorang praktisi melanggar sumpahnya, mereka akan dihukum dengan guntur langit. Saat Ling Qingsu selesai mengucapkan sumpahnya, Su Yang memanggil si Tingpeng dan menyuruhnya untuk membuka segel. Walaupun dia ragu bisa membuka segelnya, tapi si Tingpeng masih tetap melakukannya sesuai perintah Su Yang. Pada saat yang sama, Su Yang mengirimkan sebagian kecil energinya agar si Tingpeng bisa membuka segel itu. Dan pada saat jari telunjuk si Tingpeng mengenainya, segel itu langsung terbuka tanpa penolakan sama sekali. Melihat si Tingpeng membuka segel hanya dengan satu jari saja, membuat kelompok itu kaget dan tidak percaya. Karena bahkan mereka berlima tidak bisa membuka segelnya. Setelah segel berhasil dibuka, Su Yang menagih janji sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat dan meminta semua harta yang mereka miliki. Walaupun Su Yang yang bisa membuka segel itu, mereka semua masih ikut masuk dan masuk ke dalam untuk mencari harta. Saat di dalam gua, pemimpin kelompok itu berencana untuk membunuh Su Yang setelah mengambil semua harta yang ada di dalam gua. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah aula dan terdapat sebuah pedang peninggalan dari sekte Lestri Arwin.
Saat melihat pedang peninggalan sekte terdahulu, pemimpin kelompok itu langsung bergegas untuk mengambil pedangnya. Akan tetapi saat pria itu akan mengambilnya, Su Yang mengambil pedang itu terlebih dahulu, sehingga membuat pria itu kesal dan langsung menyerang Su Yang. Namun Su Yang langsung mengeluarkan daukinya dan membatasi pergerakan pria itu. Su Yang juga langsung membakar pria itu menjadi abu terbang. Melihat pemimpinnya dijadikan abu terbang dalam sekejap, keempat orang lainnya langsung bersujud dan memohon ampunan kepada Su Yang. Su Yang juga menitipkan sebuah pesan untuk memimpin mereka, agar tidak mengganggunya lagi kalau tidak mau nasibnya menjadi abu terbang. Di sisi lain di tempat keluarga Zhang, keempat orang itu langsung melapor semua yang telah terjadi kepada penguasa Qingzhou. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, penguasa Qingzhou langsung memerintahkan seseorang memanggil Liu Sanling. Di sisi lain, Su Yang sudah berada di hutan barat daya. Saniyang yang ditugaskan juga sudah kembali. Dia juga langsung menjelaskan situasi hutan ini kepada Su Yang. Setelah mendengar penjelasan dari Saniyang, Su Yang mengambil beberapa bahan obat yang ada di sana dan memurni kalpin penangkar racun untuk ketiga muridnya. Saniyang yang baru bergabung, dia juga terkejut saat melihat teknik pemurnian Su Yang, karena bahkan tidak menggunakan tungku tapi menghasilkan pil tingkat tinggi. Saat dalam perjalanan, Su Yang merasa ada yang aneh dengan hutan ini, karena meskipun mengandung racun, tapi masih banyak kehidupan di dalamnya. Namun saat mereka sedang mendiskusikan hal tersebut, muncul segerombolan laba-laba pelangi yang menyerang mereka semua, sampai membuat Ling Qingsu ketakutan, sehingga membuat Su Yang harus bergerak dan membunuh semua laba-laba itu. Semua laba-laba yang telah mati berubah menjadi insting monster yang membuat Ling Qingsu kembali bersemangat. Di sisi lain hutan terlihat seorang wanita yang memiliki tubuh racun mendapat laporan dari ular peliharaannya, dan wanita ini bernama Kongyan. Setelah itu dia berpura-pura sedang dikejar oleh monster kalajengking dan berlari ke arah Su Yang. Melihat ada yang diserang, Ling Qingsu dan Xing Peng langsung bergegas untuk menolongnya. Saat si Ting Peng sedang bertarung, Su Yang memintanya untuk berhenti dan mengeluarkan bola api kecil. Melihat itu, Kongyan juga meremehkan Su Yang. Namun saat bola api itu mengenai monster kalajengking, bolanya langsung meledak dan menghancurkan sekalajengking. Setelah mengalahkan monster itu, Su Yang memperhatikan Kongyan dan merasa tidak asing. Untuk memastikan dugaannya, Su Yang meminta dia menunjukkan jalan ke tempat racun paling padat. Melihat kondisi Kongyan, Su Yang pun meminta si Ting Peng untuk menggendongnya sampai ke tujuan. Saat dalam perjalanan, Kongyan merasa aneh karena si Ting Peng tidak terkena racun yang ada di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama muncul seekor monster yang akan menyerang Su Yang. Dengan refleksnya si Ting Peng langsung membuang Kongyan dan menyerang monster itu. Akan tetapi tindakan si Ting Peng ini malah membuat dua wanita di samping Su Yang menjadi kesal. Niat hati ingin dipuji malah dimusuhi. Saat dia menyadari kesalahannya,
Si Ting-Peng langsung berpura-pura dan meminta maaf kepada Kong Yan. Dia juga membantu Kong Yan untuk berdiri. Namun pada saat yang sama Su Yang merasakan sesuatu. Dan beberapa saat kemudian muncul monster yang sangat kuat. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Lian Qixi Huanian episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.